Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan atau RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu. Dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, hidup berkelimpahan, tertolak dan menjadi berkat. Yohanes 10 ayat 10b, Yohanes 4 ayat 1 hingga 42. Saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10b. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Yohanes 4, 16 hingga 19. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Yohanes 4, 28 hingga 29. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang mendengar kata hidup berkelimpahan, langsung mengasosiasikan dengan hidup seperti ekonomi berkecukupan, kuliah lancar, pekerjaan dan karir mapan, bisnis berkembang, keluarga baik-baik dan sehat semua, tidak ada masalah yang menyesakkan, tabungan, deposito, dan investasi terus bertumbuh. Dan hidup kita saat ini dikelilingi oleh informasi tanpa batas, hiburan banyak, bahkan dalam genggaman tangan, dan berbagai fasilitas kenyamanan tersedia dan mudah untuk diakses. Kita mengejar kesuksesan dengan harapan akan memuaskan kita. Ironisnya, banyak orang mengalami kekosongan, meski mereka cukup uang dan barang-barang favorit. Namun, masih kurang puas, kurang banyak, dan apakah ini sifat serta kodrat manusia berdosa? Agustinus, Bapak Gereja abad keempat, mengatakan, di dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun juga yang namanya ciptaan, kecuali oleh Allah pencipta di dalam Yesus Kristus. Kata Yesus, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman ini tidak berbicara tentang banyak atau sedikitnya materi, jabatan ataupun status sosial, tetapi kualitas hidup yang terhubung dan berelasi dengan sumbernya. Dan ini dapat dialami oleh semua orang, apapun status sosialnya. Dan ketika Yesus hadir, memenuhi hati seseorang, ia akan merasakan kepuasan dan perubahan di dalam hidupnya. Dari hidup yang berpusat pada diri sendiri, berubah berpusatkan pada Tuhan. Dari hidup yang penuh kekecewaan, menjadi hidup dalam damai. Hidup yang penuh konflik, menjadi hidup dengan pengampunan. Hidup yang mementingkan diri sendiri berubah, peduli terhadap orang-orang lain. Dan minggu ini,
Kita akan belajar bagaimana kita dapat hidup berkelimpahan melalui kisah perjumpaan wanita Samaria dengan Yesus. Saudara-saudara, dalam bacaan ini kita melihat kasih karunia Tuhan dan perempuan yang tertolak. Kita akan mempelajari. 1. Siapakah perempuan Samaria ini? Ia seorang yang hidup dalam dosa. Ia kawin cerai selama 5 kali. Saat ini ia hidup dengan pria lain, bukan suaminya. Ia mencari kasih dan kepuasan hidup melalui pernikahan yang gagal berkali-kali. Hidupnya penuh kekosongan. Ia bahkan hidup dalam kutukan istri-istri yang khawatir suami mereka akan berselingkuh dengannya. Akibatnya, ia hidup dalam kekecewaan dan kekacauan. Ia menutup diri, malu, dan menjadi rendah diri. Ia hidup penuh kepahitan terhadap para mantan suaminya dan tidak pernah menikmati kebahagiaan. 2. Yesus sengaja melewati daerah Samaria. Ia tiba di kota Sikar dan di situ terdapat sumur Yakub. Karena letih, ia duduk di pinggir sumur itu, sedangkan para murid pergi membeli makanan. Mengapa Yesus sengaja melanggar tradisi dengan menembus batas ras, batas gender, batas moral, batas ras? Orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Batas gender. Rabi Yahudi dilarang berbicara dengan perempuan secara pribadi. Batas moral, perempuan ini dicap orang berdosa. Namun, karena kasih karunia Allah tidak mengenal batasan yang dibuat manusia, dan Yesus ingin menunjukkan bahwa belas kasihan Allah lebih besar dari tembok-tembok sosial budaya. 3. Perempuan Samaria itu datang ke sumur untuk menimba air. Ia datang ke sumur pukul 12 siang tengah hari. Mengapa? Ia menghindari bertemu dengan para tetangga yang akan menggosipkan, mencemooh, dan menghinanya. Ia malu dan sakit hati kalau orang memperguncingkannya. 4. Perjumpaan yang mengubah hidup. Yesus memulai percakapan tentang air hingga ia menyatakan dirinya adalah Mesias yang dijanjikan itu. Yesus menyingkap dosanya, tetapi tidak mempermalukannya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" 5. Perubahan macam apa yang dialami perempuan Samaria tersebut? Jiwa yang dahaga telah dipuaskan oleh kehadiran Yesus. Dari rasa malu, tertutup, tertolak, dan menjadi rendah diri, ia pergi ke kota dengan percaya diri berbicara kepada banyak orang. Inilah hidup berkelimpahan itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika masih melayani para mahasiswa di Semarang, saya membimbing 4 orang. 1 dari IKIP, 1 dari Akademi Farming, 2 dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Oleh kasih karunia Tuhan, mereka saya tolong menegaskan iman mereka dengan menerima Yesus secara pribadi. 1 minggu sekali, saya bimbing mereka untuk bertumbuh dalam Tuhan, dalam kelompok pemuridan. Saya bersyukur melihat perubahan hidup mereka. Perubahan-perubahan seperti apa yang terjadi? Antara lain, mereka memiliki keyakinan, kepastian keselamatan mereka. Dosa-dosa mereka telah diampuni. Mereka yakin bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Dan mereka terus bertumbuh dalam doa, firman, dan ketaatan, serta mampu memberitakan Injil. Setelah lulus kuliah, 2 orang terpanggil menjadi pelayan Tuhan. 2 orang lainnya bekerja di puskesmas dan rumah sakit di pantai utara Jawa Tengah atau Pantura.
sebagai dokter. Yang mengherankan, mereka tetap menyaksikan Kristus pada pasien-pasien mereka. Yang dokter puskesmas dengan jiwa agresifnya melakukan penginjilan pada para dokter lainnya lintas rumah sakit, puskesmas, dan tempat praktek. Hasilnya, ia bimbing 7 dokter dalam kelompok pemuridan. Suatu hari, mereka bersepakat menjangkau lebih luas lagi para tenaga medis dengan membentuk forum komunikasi tenaga-tenaga kesehatan Kristiani di kota tersebut. Untuk menjangkau lebih banyak orang mengenal Yesus, mereka membentuk kepanitiaan untuk menyelenggarakan seminar bagi umat Kristiani dengan topik "Lepaskanlah kami dari yang jahat". Tujuannya untuk menjangkau lebih banyak orang mengenal Yesus. Pembicara utama, saya sendiri. Semua panitia adalah dokter. Semua peserta membayar. Dan 1.000 orang lebih yang hadir dalam seminar tersebut, dan separuh lebih mereka menerima Tuhan Yesus. Inilah kehidupan berkelimpahan. Melalui seorang dokter, Tuhan mengubah hidup banyak orang lainnya. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dari renungan dan kesaksian ini, ada beberapa hal yang dapat saudara petik. 1. Tegaskan iman saudara dengan membuka hati untuk menerima Yesus dengan doa sebagai berikut. Tuhan Yesus, saya membutuhkan Engkau. Saya mengundang Tuhan untuk masuk dan tinggal di dalam hidup saya. Amin. 2. Alami hidup berkelimpahan dengan mengizinkan Kristus menguasai hidup saudara. 3. Kembangkan relasi saudara dengan Tuhan melalui doa, firman, dan ketaatan. Dan terakhir, beritakan Injil melalui pengalaman pribadi saudara bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun kesaksian yang hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan memakainya untuk memberkati para pemirsa video ini. Kami juga mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar Tuhan memberi pengalaman rohani, sehingga mereka menikmati hidup yang berkelimpahan. Untuk saudara-saudara yang hidup dalam dosa, Roh Kudus insafkan, ampuni, dan pulihkan mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.